Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawari pasal 30 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mendengar kata tegar tengkuk, pikiran kita langsung mengarah kepada perilaku seseorang yang keras kepala, tidak mau menurut. Dia selalu mengandalkan pikiran dan juga egonya sendiri. Di dalam 2 Tawari pasal 30 ini, jelas ungkapan tegar tengkuk ditujukan kepada bangsa Israel. Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kita baca di Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat 5. Bangsa Israel membuat baginya anak lembu emas, yaitu yang berasal dari anting-anting mereka, dan kemudian mereka memahatnya menjadi anak lembu emas. Mereka membuat anak lembu emas untuk mereka sembah dan sujud, yaitu sebagai pengganti Allah yang sesungguhnya. Mereka berpaling dari Tuhan. Perilaku bangsa Israel ini membuat anak lembu emas memicu kemarahan Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, surat-surat yang dikirim Hizkia kepada seluruh bangsa Israel berisi seruan yang sungguh-sungguh untuk bertobat, mendesak bangsa Israel harus kembali dari cara-cara penyembahan berhala kepada Tuhan yang benar dan hidup. Berbaliklah kepada Allah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, yang berarti harus tunduk kepadanya. Berikan tanganmu untuk dipegang oleh Tuhan, serta berjanji untuk melayani dan mematuhinya dengan membawa firman kebenaran. Dan dalam hal ini, penyerahan diri kepada Tuhan tidak mengenal kompromi hanya untuk sesaat, namun harus totalitas kehidupan bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak kesulitan, cobaan,
persoalan yang kita hadapi yang kadang membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan Yesus. Bahkan bisa membuat hidup apatis kala doa-doa kita tidak terjawab seperti yang kita harapkan. Kala keharmonisan rumah tangga tidak dijumpai lagi di tengah-tengah keluarga. Masing-masing mengambil jalannya dan tidak ada saling mendengarkan. Bahkan yang ada saling tuding-menuding, melemparkan kesalahan kepada yang lain. Kala masalah ekonomi yang jatuh, ini membuat kita mencari pertolongan kepada orang lain yang tidak berkenan kepada Allah. Biarkanlah Allah yang bekerja dalam hidupmu. Biarkanlah Tuhan Yesus Kristus yang selalu berjalan di tengah-tengah keluargamu. Jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami selalu menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan, agar kami menyembah-Mu di dalam hidup kami, agar kami selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, segala pergumulan kami, segala cobaan dan tantangan yang kami hadapi, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Engkau yang senantiasa seturut di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang selalu menyertai hidup kami, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.